kasih. Saya bilang kamu tuh belajar ngomong apa adanya pun nggak apa-apa gitu ya. Jadi masih malu dia. Kami bersyukur kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan. Boleh kami rasakan gitu ya. Apalagi semenjak saya berumah tangga, saya baru tahu gitu ya, 2 jadi 1 itu udah mudah ternyata. Kami sering berselisih paham, beda pendapat, karena saya sudah terbiasa apa-apa saya atur sendiri gitu ya. Orang tua nggak pernah ikut campur, apa-apa saya atur sendiri. Saya lupa kalau ada suami gitu ya. Oh iya ada suami. Jadi kadang dia ingatkan komunikasi, coba komunikasi, ngomong. Ya saya kadang apa-apa bertindak sendiri gitu ya, karena terbiasa sekian tahun gitu, apa-apa saya lakukan sendiri, Kok ini baru bisa ada sama-sama gitu rasanya. Seperti apa ternyata ya benar kami belajar. Tadi dia bilang coba kalau ada apa-apa ngomong gitu ya, komunikasi. Jadi apa namanya ya itu ya, jadi saya bilang kami belum genap 2 tahun, nanti bulan depan baru pernikahan kami 2 tahun gitu ya, 1 tahun lebih, 1 tahun 11 bulan. Kami bersyukur kami boleh melewati hari demi hari karena kasih kebaikan Tuhan. Memang gak mudah untuk kami jalani, tapi kami percaya kalau kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kami, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang mampukan juga ya, Tuhan yang beri kekuatan. Dan kami bersyukur kami ada dalam keadaan sehat, kuat, keselamatan kami. Itu semua karena kasih kebaikan Tuhan. Dan puji Tuhan juga di awal 3 bulan lalu dia sakit, mengalami sakit. Itu juga jadi pertemuan kami ya, yang tidak kami duga gitu, tidak kami sangka. Kami berdua, dia juga kadang bertanya, kenapa ya saya bisa sakit seperti ini gitu ya. Awalnya kami waktu dia sakit, sedikit saja saya flashback gitu ya, kami maunya diam aja gitu ya. Jadi waktu saya selesai pelayanan dari PHM malamnya jam 12 malam dia sakit. Jadi saya minta papa saya untuk antar ke puskesmas. Ternyata puskesmas itu UGD-nya yang 24 jam nggak ada dokternya. Jadi kami pergi ke klinik Naura. Jadi Naura dibukain sama perawatnya, kemudian dirawat di situ. Dan kami sebenarnya nggak mau kasih tahu gitu ya, saya nggak usah kasih siapa. Dan ini cuma mungkin sakit biasa kali ya, cuma asam lambung atau emah. Jadi nggak usah ikut siapa-siapa. Jadi akhirnya belum selesai perawatan, masih dia rasa sakit, kami sudah paksa pulang ke rumah setelah dari klinik itu ya, berapa hari, 2-3 hari kami pulang, ternyata kambuh lagi. Nah itu yang dia tidak bisa rasakan. Nah saya lihat penyertaan Tuhan luar biasa. Mungkin kalau secara manusia Bapak Ibu bisa lihat kondisinya saat itu tidak memungkinkan gitu ya. Badannya sudah dingin, sudah mulai biru, dia sudah napasnya tinggal satu-satu. Itu papa saya juga yang lihat gitu ya. Papa saya yang lihat, saya bilang panggil Yesus terus, jangan sampai dia nggak ngomong gitu. Karena kondisi di klinik itu oksigennya terbatas juga. Dia bilang saya minta oksigen, saya panik, saya nggak tahu berbuat apa gitu ya. Papa saya tinggal telepon pada saat itu. Jadi setelah dapat oksigen itu baru dia bisa rasakan enakan. Nah sampai di ambulans, sampai ke rumah sakit, dan puji Tuhan perawatan dokter boleh berjalan, dan sampai saat ini dia boleh kuat. Itu karena kebaikan Tuhan, karena doa dari semua jemaat Tuhan. Mungkin saat ini dia masih perawatan, jadi ada batu empedu yang secara medis dokter menyarankan harus operasi. Tapi kami berdoa dulu, kemudian ambil keputusan gimana kita coba treatment dulu. Jadi kami coba perawatan, kami tidak ambil langsung untuk operasi. Kita coba perawatan karena mungkin batu empedu ini memang sudah multiple ya. Karena gejalanya itu hampir sama asam lambung, hampir sama. Dokter sudah bilang. Nah dan dia menanyakan ke dokternya, kenapa ya saya bisa dapat ini? Saya makan pun saya
dikasih perawatan ya dan minum obat Cina. Jadi ya nanti mungkin kita akan koreksi lagi 6 bulan kemudian, membantu doa supaya nanti kami OSG mungkin awal-awal tahun kami yakin dan percaya waktu itu sudah tidak ada lagi. Ya, kita percaya mujizat Tuhan, kuasa Tuhan yang atas kehidupan pribadi, dan dia boleh bersaksi nanti kapan pada saat dan waktunya ya menyaksikan kebaikan mujizat yang dia boleh. Dan di awal bulan kemarin adik ipar kami juga adiknya Hengki, dia punya suami, nah itu dipanggil Tuhan. Itu juga hanya karena sesak, akhirnya hitungan hari di rumah sakit, di ICU, kemudian dipanggil Tuhan hari Selasa. Hari Minggu, waktu kami ada di Balikpapan, kami sempat pas sebelum gereja gitu ya, biasanya sebelum gereja, 6:30 pagi, minta ke sakit, sesak, kemudian dia ke rumah sakit. Hari Minggu pagi kami sempat besuk juga, tapi itu sudah dalam kondisi koma, hanya sesak di jalan. Waktu itu sesak waktu dari rumah mau ke rumah sakit Pertamina, itu dia rasakan sesak sampai dia koma. Hari Selasa dia dipanggil Tuhan, dan dari situ ternyata ada proses yang sedang Tuhan kerjakan. Ya, ternyata orang tua kami yang di Balikpapan, orang tuanya Hengki, yang sebelumnya muda, dia sekarang sudah percaya Tuhan melalui kematian adik kami dia. Ternyata waktu dia menunggu waktu dinyatakan meninggal, waktu itu masih mau dimandikan dan diformali, dia kesaksiannya itu ternyata dia sudah berdoa gitu ya, sudah berdoa tapi sudah menyebut nama Tuhan Yesus. Dia mendoakan anaknya sendiri, tapi dia sudah memanggil nama Tuhan Yesus. Nah itu kesaksiannya. Jadi dia bilang, saya percaya anaknya ini sudah ada bersama dengan Bapa di sorga. Ya awalnya dari Tuhan Yesus bisa membangunkan anaknya ini ya, karena dia percaya badannya masih hangat, belum dingin gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata tepat di tanggal 19 hari Minggu kemarin, orang tua kami pas kami telepon, dia cerita kami sudah masuk gereja, ya gitu. Oh puji Tuhan. Apa namanya, mama sama papa? Iya, ya puji Tuhan, iya. Tuhan yang gerakkan. Mungkin kalau ini gitu ya. Kalau mamanya sebelumnya Kristen, kemudian mamanya dulu gereja di mana? Di PPS Kalvari Gunung Malang. Nah, masuk ke Buddha, ikut papanya, dan sekarang mereka berdua bersama-sama masuk ke gereja lagi. Dan saya bilang ada saat dan waktunya Tuhan lagi, Tuhan kerjakan proses ini. Saya nggak tahu kapan mereka dibaptis, tapi saya yakin ketika mereka sudah masuk ke gereja, mengenal secara pribadi dengan Tuhan Yesus, di situ akan ada proses-proses nanti yang Tuhan kerjakan. Ya memang selama saya berada bersama dengan orang tuanya ini yang masih muda ini sudah senang dengan lagu rohani dari YouTube gitu ya. Nggak pagi, nggak siang, nggak malam, dia dengar terus. Waktu saya 1 bulan setelah melahirkan di rumahnya, saya tanya, Pak, kenapa ya Pak suka dengar lagu rohani? Saya bilang gitu, karena dia sering dengar gitu ya, Bapak sentuh hatiku, ya macam-macam lah lagu-lagu itu di playlist di YouTube gitu, dia senang dengar. Kenapa kok senang? Gitu saya sebentar makan. Dia bilang, hatiku damai, hatiku tenang. Oh lebih tenang lagi, saya bilang ya itu kata-kata firman Tuhan gitu ya. Itu kata-kata firman Tuhan. Saya bilang lagu itu sebenarnya dari Alkitab, kata-kata firman Tuhan. Ya itu yang akan membuat kita memang tenang, membuat kita jadi damai hati kita. Nah saya bilang ya puji Tuhan gitu ya. Saya juga senang dengarnya. Ya seiring berjalannya waktu sekarang mereka terdaftar di gereja GKKA Gunung Malang. Saya lupa singkatannya apa di GKKA, mungkin Papa saya lebih tahu gitu ya. Nah, tanggal 19 kemarin mereka masuk gereja dan mereka pun katanya sudah mendaftar di situ ya. Puji Tuhan, dan rutin tiap minggu bisa ke gereja gitu ya. Ya ini satu kesaksian kami naikkan
bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan baik dalam setiap proses kehidupan. Ada suka, ada duka, ada tangis, ada senang. Ternyata itu yang kami alami. Dan kami bersyukur kemarin Henki boleh dikatakan umurnya setahun lagi, tanggal 19 itu juga. Kemudian mama papa saya ulang tahun pernikahan kemarin atau minggu lalu tanggal 24 kalau nggak salah. Puji Tuhan, kami semua dalam keadaan baik, sehat, kuat, itu semua karena kasih keberkatan Tuhan. Dan terus dukung kami dalam doa, orang tua kami ke depan sehingga mereka terus diteguhkan oleh Tuhan, pengenalan mereka boleh lebih dalam lagi akan Tuhan Yesus. Demikian kesaksian kami. Saya rindu untuk menyanyikan lagu bersama keluarga saya. Kamu gak bersaksi, makanya harus nyanyi. Semuanya boleh, oma-opanya. Iya dong, oma-opanya kan. Sama oma-opanya
memuji dan memuliakan Tuhan. Kami juga sudah memberikan korban syukur kami Tuhan. Apa yang bisa kami berikan Tuhan semuanya berasal daripada Tuhan. Engkau memberkati persembahan kami, biarlah dipakai untuk memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari semua kita kembali bangkit berdiri. Kita akan pujian, kita persiapkan hatiku Tuhan. Ya, saya mohon kesediaan Bapak Albert Tuhan memimpin kita dalam doa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa, puji dan syukur serta terima kasih hanya bagi Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah kami memuji, menyembah, kami bersaksi tentang kemurahan Tuhan. Saatnya tiba Bapa, kami mau dengar firman, kami mau terima firman. Sebab itu biar Roh Kudus berkarya setiap hati dan pikiran kami, maka firman Tuhan itu tidak lalu dengan sia-sia, tapi menjadi bagian dalam hati, dalam hidup kami, dalam kehidupan selanjutnya. Berkatilah firman Bapa, berkati sahabat yang akan menyampaikan isi hati Tuhan lewat firman. Kami sambut dengan iman sambil mengucap syukur, dan kami percaya malam ini Engkau berikan bagi kami apa yang dunia tidak bisa berikan. Dalam nama Yesus kami berkati firman. Haleluya. Ya, salam, ya, puji Tuhan, Tuhan baik. Sebelum saya menyampaikan kebenaran Tuhan, terlebih dahulu saya
berkali sampai sekarang ini. Senin yang lalu saya menggantikan anak saya karena dia ada halangan ke Balikpapan. Terus Senin kemarin saya menggantikan Pak Juniman karena lagi di lokasi. Saya sampaikan kepada Pak Juniman juga, tapi Juniman juga kayaknya ada halangan kemarin. Saya lihat waktu sudah mau masuk ke dalam firman Tuhan, belum ada Pak Juniman juga, saya berdiri. Dan malam ini saya berdiri di hadapan saudara. Semua ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bersyukur kita semua sudah memakai lagi kekuatan dan kesehatan kita untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Lebih daripada itu kesaksian kita sudah naikkan ke hadapan Tuhan. Semata-mata itu karena kebaikan Tuhan yang kita tidak bisa balas dengan apapun juga. Selain daripada membuka hati, mengangkat hati, dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, malam ini kita akan sama-sama masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Tadi sore saya berkaji dengan beberapa ayat firman Tuhan tentang sehubungannya perkawinan di Kana. Jadi saya merenungkan beberapa ayat dari kebenaran firman Tuhan ini. Saya begitu diberkati, dan saya tidak mau hanya saya yang diberkati, saya juga mau Bapak Ibu pada malam hari ini diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita benar-benar memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi isi firman Tuhan ini dan apa yang menjadi isi hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan malam ini kita akan melihat bahwa ketika kita sudah sama-sama tahu ketika pesta pernikahan atau perkawinan di Kana ada peristiwa besar yang terjadi, yaitu tentang kehabisan. Nah, di dalam kehidupan kita juga tidak pernah luput daripada apa yang namanya kehabisan. Entah itu kehabisan akal untuk menghadapi situasi dan masalah, entah itu kehabisan soal-soal yang lain. Yang intinya kalau kita kehabisan akal atau kehabisan yang lain, yang pertama kita cari itu siapa? Yang pertama kita cari itu adalah Yesus. Karena kita tahu bagi setiap kita yang ada pada malam hari ini, kita semua pasti sudah mengenal Yesus lebih jauh dan lebih ini. Itu sebabnya saya sangat percaya ketika besok bisa kita menjumpai masalah atau persoalan yang kita cari, jangan orang lain. Yang kita cari yang pertama itu adalah Yesus. Karena itulah kebanggaan kita sebagai umat pilihan Allah. Kita punya Yesus adalah sumber segala-galanya. Tidak mungkin kita mau mencari orang lain, mencari kekuatan yang lain, sementara ada Yesus yang senantiasa mau memberkati kita. Mari kita akan membaca firman Tuhan secara bergantian di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 9. Saya akan mulai baca ayat yang ganjil, seterusnya kita bergantian sampai ayat yang ke-10. Kita mulai Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 9. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan mulai ayat yang ganjil 3. Pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka mengisinya sampai penuh.
air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayannya menjedok air itu. Mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang telah minum, barulah yang bukan baik. Akan tetapi kalau minuman anggur yang baik sampai sekarang. Puji Tuhan. Firman Tuhan, saya ada catatan malam ini 3 rahasia iman untuk mengubah keadaan. Ada 3 rahasia iman untuk bisa mengubah keadaan. Kita sudah tahu semua definisi iman itu adalah mengharapkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, yang tidak ada, dan apa yang belum kita lihat itu yang kita imani. Dan pada malam hari ini kita akan kembali dibahagi lagi kebenaran firman Tuhan. Kalau saya tidak salah, sudah berulang kali kita dengar kebenaran firman Tuhan ini. Saya sendiri sudah kedua kalinya saya bawa firman. Karena kenapa? Saya tadi sore saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya merasa terberkati. Dikatakan firman Tuhan, ayat yang ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Hanya kata-katanya Ibu Yesus itu, mereka kehabisan anggur. Kita pasti tahu bahwa di dalam perkawinan di Kana itu, paling tidak adalah keluarga Yesus sendiri yang ada di situ yang mendominasi undangan itu. Dan paling tidak Ibu Yesus bisa jadi sebagai panitia di sini untuk mengatur segala konsumsi dan lain sebagainya. Dan ketika orang-orang panik, anggur habis, Yesus langsung datang kepada Yesus. Karena dia tahu, dia kenal Yesus dari kecil. Karena dia ada ibunya. Ketika Ibu Yesus bersama-sama dengan anaknya itu Yesus, pastilah dia tahu hari lepas hari terjadi mujizat di rumah. Tidak ada kekosongan, pasti ada terus mujizat terjadi. Karena memang dia Yesus, sekalipun dia masih kecil, masih remaja, bahkan masih bayi, tetapi kuasanya itu tetap ada. Sekalipun Yesus katakan saat itu belum tiba, karena dia belum mengalami proses pencobaan di padang gurun. Dia belum melakukan, makanya dia katakan saat itu belum tiba. Tetapi imannya ibu Yesus yaitu Maria, dia katakan mereka kehabisan anggur. Dan ayatnya yang keempat, saya ulang sekali ayat. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ayat yang keempat dikatakan, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau datang? Mau apakah engkau daripada Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah. Ada Yesus di situ dekat, pelayan-pelayan dipanggil Ibu Yesus, dan dia katakan, apa yang dia katakan kepadamu, perbuat itu. Semoga kita bisa tangkap apa yang dikatakan Yesus kepada, perbuatlah. Tidak pakai bahasa-bahasa, tidak pakai kenapa ini, kenapa. Perbuatlah. Dan ayat yang kelima dikatakan, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan perbuatlah itu. Ayat yang keenam, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyut. Zaman di Yahudi, zaman orang-orang kebiasaan orang Yahudi kalau mau masuk dalam pesta, di situ ada tempayan untuk pembasuhan kaki.
Karena belum ada sepatu macam seperti ini yang kita pakai, belum ada. Jadi orang datang berjalan kaki, debu ada di kaki-kaki. Disediakanlah tempayan-tempayan itu untuk pembasuhan kaki, baru boleh masuk pesta. Nah di situ kita boleh melihat bahwa Yesus melakukan hal yang begini, hal yang itu orang Yahudi melakukan menyediakan pembasuhan ada di dalam, di teras sana, bukan di dalam. Kecuali tempayan-tempayan yang baik, bagus itu ada tersimpan di dalam. Nah, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Kita boleh tahu pelayan-pelayan itu kalau melihat bingung apa yang mau dibuat. Kok disuruh kita isi air dengan tempayan-tempayan? Pasti di dalam hatinya kode-kode mata dengan pelayan yang lain. Kok bisa begini? Anggur yang habis kok kita disuruh isi air untuk beberapa tempayan untuk sampai penuh. Tetapi mereka juga tetap taat mengisi sampai penuh. Makanya dikatakan tadi yang menjadi poin pertama saya poin pertama pada malam hari ini, yaitu Yesus datang. Ibu Yesus datang kepada Yesus karena ibu Yesus mengenal pribadi Yesus. Demikian kehidupan kita. Kalau kita mempunyai masalah pribadi, kehabisan anggur atau kehabisan akal, masalah besar terjadi, apa yang kita lakukan? Pastinya juga kita datang kepada Yesus. Jangan kita melakukan hal-hal yang lain, datang kepada orang tua, datang kepada orang lain. Mungkin kita datang mencari pinjaman. Jangan, tak usah. Ada Yesus yang kita kenal. Nah, untuk apa kita kenal Yesus kalau kita mau mengandalkan hal yang lain? Ibu Yesus datang kepada Yesus, mereka kehabisan sampai ini belum terjadi mujizat. Yang Yesus katakan, mau apa harap daripada aku, belum sampai. Nah, ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat yang ke-8, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawa kepada pemimpin pesta. Pesta itu mereka pun membawanya. Tetap pelayan-pelayan taat untuk membawa air kepada Yesus, kepada pemimpin pesta. Belum terjadi. Pertanyaannya, kapan terjadi air ini menjadi berubah menjadi anggur? Menurut yang saya tangkap, ketika pelayan-pelayan ini taat datang kepada pemimpin pesta itu membawa air, saat itu juga lah terjadi air menjadi anggur. Karena mereka taat. Ibu Yesus punya otoritas untuk menyampaikan kepada pelayan-pelayan. Kenapa Ibu Yesus punya otoritas? Karena Ibu Yesus punya hubungan setiap hari kepada Yesus. Tahu persis. Tidak mungkin Ibu Yesus itu mau suruh pelayan-pelayan itu kalau dia tidak memiliki satu otoritas dari Tuhan. Bahwa kalau dia katakan apapun yang dia sampaikan, taati, ikuti saja. Nah, imannya Yesus ini, imannya ibu Yesus ini menggerakkan hati Yesus untuk terjadinya mujizat. Luar biasa hubungan antara ibunya dengan Yesus bisa menggerakkan hati Tuhan untuk melakukan mujizat. Ada otoritas dari ibunya Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa
apa yang diperintahkan, lakukan itu. Jangan melihat karena itu air, lakukan saja, taat saja. Dan para pelayan-pelayan yang taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ayat ke-9 dikatakan, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedup air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Dan ayat yang tersebut dikatakan dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang tidak baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ketika pemimpin pesta mencedup air sudah menjadi anggur, pemimpin pesta bingung dan berkata, anggur ini paling bagus. This is the wine very best, very the best. Anggur ini paling bagus. Dia tahu dari mana asalnya anggur, tetapi pelayan-pelayan tahu bahwa itu sudah terjadi mujizat. Otoritas Ibu Yesus berbicara kepada pelayan-pelayan. Terjadi bahwa apa yang diperbuat, apa yang diperintahkan Tuhan Yesus lakukan, itu yang menggerakkan hati Tuhan Yesus untuk melakukan mujizat. Otoritasnya. Karena siapa? Karena anak Yesus. Demikian kehidupan kita. Kalau kita melakukan hal-hal yang sehubungan dengan kemuliaan Tuhan, pasti terjadi tingkap lagi. Tidak ada pintu yang tertutup. Ketika Tuhan mau membuka jalan, ketika goncangan iman itu, goncangan imannya Yesus datang kepada menggetarkan hati Yesus, terjadi mujizat. Air menjadi anggur, dan anggur itu bukan anggur sembarangan, anggur yang paling dewasa, anggur yang paling bagus yang disediakan. Kenapa? Yesus, Maria Ibu Yesus tahu. Percaya kepada Yesus karena dia mengenal Yesus. Ada otoritas Ibu Yesus karena ada hubungannya kepada Yesus. Day by day, relationship dengan Yesus selalu ada. Membangun hubungan dengan Yesus selalu ada setiap hari, dan mujizat pun selalu terjadi setiap hari. Itulah yang pertama dikatakan, dia datang kepada Yesus karena dia percaya bahwa itu Yesus yang sanggup melakukan mujizat. Dan yang kedua, dia punya otoritas karena dia punya hubungan dengan Yesus setiap saat, setiap hari. Bukan secepat saja, setiap saat. Namun kehidupan kita perlu hal yang demikian. Kita harus berhubungan dengan Yesus, harus setiap saat. Melalui apa? Melalui kebenaran firman-Nya. Melalui apa? Melalui khotbah-khotbah. Dari mana saja khotbah itu asal membicarakan Yesus, dengarkan supaya tahu itu Yesus siapa. Supaya kita tahu Yesus bahwa Dialah pembuat mujizat. Dia sanggup menyediakan segala. Kesemua bisa. Ekonomi bisa. Pergumulan apapun bisa. Sakit tidak ada yang berat bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Makanya dikatakan, ada pujian mengatakan, hidupku menafi firman, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Hidup kita disertai dengan kebenaran firman. Dan yang ketiga, untuk mengubah sesuatu masalah bisa berubah menjadi mujizat, yaitu ketaatan akan pelayan-pelayan tadi.
yang diperintahkan Yesus. Andaikan saja mereka tidak taat, mujizat tidak akan terjadi. Tapi mereka taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Bagi setiap kita, terkadang kalau Tuhan berbicara, seolah-olah tidak masuk di akal kita. Tetapi itulah Tuhan. Tahu-tahu terjadi. Tahu-tahu terjadi. Mujizat. Tetapi jangan kita duluan mengerutu. Tidak mungkin. Aku sudah begini, aku sudah begitu. Kata dokter, aku sudah begini. Kata orang, aku sudah begini. Jangan, itu namanya membatasi kuasa Tuhan, membatasi mujizat Tuhan terjadi. Malam ini Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari kita mau punya otoritas, karena siapa Bapa kita? Yesus memberikan kita otoritas. Kita semua sudah sama-sama mengetahui siapa Yesus. Kita sudah tahu, tapi jangan kita sekedar tahu. Dibuktikan, kita harus temukan loh bagaimana hatinya Tuhan ini. Temukan. Kalau hanya sekedar sama aja. Kalau hanya sekedar saja capek. Tapi mari malam ini kita mau temukan isi hati Tuhan seperti apa, untuk kita punya otoritas menggerakkan hati Tuhan untuk terjadi mujizat. Apa yang menjadi pergumulan kita dalam kehidupan kita saat ini. Berbagai-bagai pergumulan kita yang saya mau sampaikan pada malam ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada amin? Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Usaha bisa diberkati, penyakit bisa disembuhkan. Mau penyakit apa? Orang mati saja sembuh. Bangkit, bagaimana kalau orang sakit, masih posisi sakit? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia katakan, apa yang kamu lakukan, apa yang diperintahkan, taati. Kadang-kadang kita mendengar suara Tuhan, tapi kita anggap sepele. Tapi kalau kita mau peka dengan suara Tuhan, lakukan. Jangan suara-suara yang lain kita dengarkan, tetapi biarlah kita tetap mau peka dengan suara Tuhan. Oh, begitu indahnya kalau kita tetap di hadirat Tuhan. Disitulah Tuhan berbicara kepada kita. Pada waktu merenungkan kebenaran firman, kita baca dan merenungkan, memuji dan menyembah. Saat itulah dan bukan tinggalkan suara Tuhan datang kepada kita. Apa yang kita lakukan? Terkadang di luar nalar kita, di luar pikiran kita, tetapi itu kuasa. Sama seperti air dirubah menjadi anggur, masuk ke akal kita, tidak masuk di akal manusia. Tetapi itulah hebatnya Tuhan kita. Apa yang kita mau lakukan tidak bisa Tuhan lakukan. Bisa semua. Tidak ada yang tidak bisa bagi Tuhan. Semuanya bisa dilakukan di dalam kehidupan kita. Yesus sampai melakukan apa saja. Asalkan yang pertama kita mengenal Tuhan secara jelas. Yang kedua, relationship, hubungan kita dengan Tuhan setiap waktu, every moment, setiap waktu berhubungan dengan Tuhan, baca firman, menyembah, memuji. Tetapi kita tidak lebih utamakan kesibukan kita daripada waktu untuk Tuhan. Padahal sumbernya kehidupan kita dari Tuhan. Dia katakan jangan kamu khawatir. Kita melawan Tuhan. Melawan di mana? Kita khawatir terus. Itu melawan namanya. Tuhan berkata, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu yang murah hati. Kita melawan Tuhan. Kita masih pelit, kita kikir. Itu namanya melawan Tuhan. Bagaimana terjadi di tempat? Tetapi malam ini dia berbicara kepada kita semua. Yang pertama-tama kita mengenal Tuhan secara pribadi. Yang kedua hubungan kita kepada Tuhan setiap saat. Dan yang ketiga taat melakukan apa menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kehendaknya mana? Banyak di dalam Alkitab. Tinggal dilakukan satu-satu. Apa yang menjadi prioritas
dan berbalik. Mari Bapak Ibu yang berkati Tuhan pada malam hari, biarlah firman menjadi berkat bagi kita semua, dan apa yang menjadi perubahan bagi kita, Tuhan bersedia memberkati kita. Tuhan bersedia menyembuhkan kita. Terus Tuhan bersedia memberikan kita keturunan. Apapun persoalannya, Tuhan punya kuasa, dan waktu Tuhan adalah waktu sendiri. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian yang berkata, hidup